Yang lainnya, mari kita mulai aja ibadahnya. Kita, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya masing-masing. Oke, mari kita masuk dalam nyanyian yang pertama dari PKJ 58, bait yang pertama hingga kedua, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kita lanjut dalam doa pembuka ya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini ya Tuhan. Kembali kami pada saat ini datang kepadamu dalam hari Minggu untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan, meskipun masih menggunakan Zoom ya Tuhan. Tolong Tuhan kiranya Tuhan mau melancarkan ibadah kami ini Tuhan, dan layakan kami untuk bisa menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Amin. Kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujiannya terambil dari Mazmur 150, ayat yang pertama hingga ke-6. Mazmur 150, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sudah dapat ya? Kakak mau minta tolong sama Yesaya, bisa nggak? Mazmur berapa, Kak? 150, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Sudah dapat? Yang haleluya. Iya, haleluya. Kakak akan bacain yang ayat menjorok ke luar. Ya, saya akan membaca ayat yang menjorok ke dalam ya. Dimulai dari kakak ya berarti ya? Oke. Mazmur 150, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Haleluya. Haleluya, puji Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, demikian firman Tuhan. Terima kasih ya saya.
Kita sekarang masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan ketiga, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggilku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Alisa. Silakan. Terima kasih Kak Catherine. Halo, selamat pagi adik-adik. Aduh, Mak. Adik-adik, sebelumnya kita persiapin dulu ya Alkitabnya. Kita akan yang terambil dari Ulangan 30, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Ulangan 30 ayat pertama sampai 36. Udah dapat semua? Adik-adik, kita biarin Alkitabnya terbuka. Sebelumnya mari kita bersatu dulu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan masuk ke dalam pelayanan firman. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut ini ya Tuhan, biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang berkata-kata ya Tuhan, biarlah hanya Tuhan yang berkata-kata ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan pelayanan firman ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, untuk pembacaan firman-Nya, kakak mau minta tolong adik-adik ya, kita baca bergantian. Di sini ada Brian, ada Hosana, ada Jackson, Luke, sama Yesaya. Nah, kakak kan dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Kakak baca ayatnya yang pertama, nanti dilanjut sama Brian ayatnya yang kedua, terus Hosana ayat yang ketiga, Jackson ayat yang keempat, Luke ayat yang kelima, sama Yesaya ayat yang ke-6. Berarti pas ya. Oke? Dimulai dari kakak ya. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Pulih setelah tobat.
Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaan dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu dan menyerahkan engkau sekalipun. Hosana, gimana deh? Ya, kakak bacain ya ayat yang keempatnya. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyenat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sekian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik yang udah membaca. Nah, adik-adik pada firman kali ini itu tuh judulnya Pulih Setelah Tobat. Kalau kita baca dari ulangan 29 sampai ulangan 30, itu tuh isinya tentang bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari perbudakan dan masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Nah, sebelumnya nih adik-adik, kakak mau review sedikit. Mungkin dari minggu-minggu kemarin udah dibahas ya. Coba Yesaya deh. Berapa lama sih perjalanan bangsa Israel untuk menuju sampai ke tanah perjanjian? Ayo, berapa lama? Bisa berapa deh? Atau ada yang tahu deh siapa? Bisa dibantu mungkin Hosana atau Luke atau Brian? Brian deh, Brian. Brian masih ingat nggak kira-kira berapa lama perjalanan bangsa Israel untuk sampai ke tanah perjanjian? 40 tahun. Ya, betul, 40 tahun. Nah, 40 tahun itu bangsa Israel dipimpin sama Musa untuk sampai ke tanah perjanjian, tapi nggak lepas dari penyertaannya Tuhan Yesus ya. Tuhan menyertai bangsa Israel dari mulai dikeluarkannya mereka dari perbudakan di Mesir,
Dan Tuhan menyertai bangsa Israel di dalam perjalanannya itu, mereka tidak kekurangan makanan, mereka pakaian mereka tidak rusak. Itu tertulis di ulangan yang sebelumnya ya, ulangan bagaimana mereka juga berperang melawan bangsa-bangsa lain dan mengalahkan bangsa-bangsa lain. Itu penyertaan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan. Nah, di perbatasan ini Musa bilang ke bangsa Israel, Musa bilang, inilah penyertaan Tuhan atas bangsa ini. Tuhan sudah menyertai. Nah, di situ juga Musa bilang, kalau kalian taat, Tuhan akan menyertai engkau. Tapi sebaliknya, kalau kalian tidak taat kepada Tuhan, maka kutuklah yang akan datang pada mereka. Nah, apa sih hubungannya ulangan 30 sama pembahasan kita ini tentang bangsa Israel? Di ulangan 30 ayat 1-6 ini disebutin ini tuh sebagai seruan ya, kalau bisa dibilang sebagai seruan, gimana sih Tuhan memulihkan bangsa Israel, Tuhan menyertai bangsa Israel dari awal mereka perjalanan sampai akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian. Nah, Tuhan itu sudah berjanji, kalau Tuhan udah berjanji, maka pasti Tuhan akan menepati ya. Dari awal janji Tuhan itu kepada Abraham, bahwa dia akan menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar dan membawa berkat kepada semua gitu. Sampai di janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, kalau misalkan sekarang kan tentang penyertaan Tuhan gitu. Menurut adik-adik, gimana sih penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik? Apa sih yang adik-adik rasakan gitu? Luke deh, kakak mau tanya sama Luke. Luke, menurut Luke, Kenapa, Kak? gimana sih penyertaan Tuhan di hidup Luke? Halo. Mungkin ini Hosana ada? Ya, Kak. Hosana, kakak mau tanya nih sama Hosana. Menurut Hosana, gimana sih penyertaan Tuhan Yesus buat kehidupan Hosana selama ini Hosana hidup? Yang Hosana rasain gitu? Ya, sekarang masih bisa napas. Masih Terus masih bisa sehat, bisa makan. Orang tua masih sehat. Iya, bener ya. Bener kata Hosana. Itu banyak banget sampai sekarang kita masih bernafas, sampai sekarang kita masih bisa hidup, kita nggak kekurangan makanan, kita masih punya berkat, Tuhan kasih berkat kita untuk kita bisa beli baju, kita nggak kekurangan baju, Tuhan sediakan semuanya buat kita, karena itu juga janji Tuhan ya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, tapi menurut ulangan 30 ini, kita harus apa? Kita harus tobat, kita harus pulih. Kalau kita punya dosa, kita mengaku dosa, maka Tuhan akan memulihkan kita dan akan terus menyertai kita. Gitu ya. Adik-adik, ada yang nggak ngerti?
Nah, tapi sebelumnya kakak juga mau ngasih tahu sama adik-adik ya, kenapa sih Tuhan Yesus ini gak pernah, maksudnya gini, dari awal bangsa Israel sampai mereka 40 tahun di perjalanan, misalkan kan dibilangin tuh 40 tahun tuh hanya ya muterin gimana, pokoknya sampai ke tanah perjanjian tuh bisa sampai 40 tahun gitu. Kenapa sih sampai selama itu 40 tahun, tapi Tuhan juga nggak pernah ngelepasin mereka gitu. Tuhan selalu nyertain. Nah, itu ya, Tuhan tuh punya rencana dalam setiap janjinya gitu. Untuk mewujudkan setiap janjinya, untuk mewujudkan setiap perkataannya, Tuhan tuh punya rencana-rencananya sendiri di dalamnya gitu. Itu adik-adik, misalkan nih, kalau pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, kalau menurut kakak, gimana sih kita bisa mencapai cita-cita kita gitu? Kita punya keinginan, Tuhan punya rencana di dalamnya, gimana cara kita mencapai cita-cita itu, bagaimana cara kita berjuang sampai kita mencapai apa kita inginkan. Kadang sesuai sama keinginan kita, kadang juga nggak sesuai sama keinginan kita. Karena rencana Tuhan itu sudah dirancangkan sama Tuhan, itu tuh yang terbaik buat kita. Tuhan tuh pasti akan menyertai kita kapanpun dan dalam keadaan apapun ya adik-adik. Jangan lupa untuk meminta sama Tuhan, jangan lupa untuk mohon maaf untuk pertobatan, apa kalau kita punya salah gitu. Ya, Tuhan tuh nggak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan akan selalu sertai kita di perjalanan hidup kita dari awal sampai akhirnya nanti. Oke, gitu ya adik-adik. Dimengerti semuanya. Oke. Kakak sudah kita aminkan saja ya adik-adik pelayanan firman kali ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari dulu sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan mulai dari pembahasan firman kali ini, Tuhan sertai bangsa Israel ya Tuhan yang mengingatkan kami ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang tidak akan pernah lepas ya Tuhan. Tuhan akan selalu sertai hidup kami ya Tuhan, kapanpun dan dalam keadaan apapun ya Tuhan. Dari saat ini sampai nanti ya Tuhan, sampai akhir ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan ibadahnya. Tuhan berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kembalikan lagi ke Kak Catherine. Terima kasih Kak Alisa atas firman-Nya. Selanjutnya kita mau merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 277, bait yang pertama, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi seduh Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita masuk dalam doa syafaat. Seperti biasa, sebelum kakak tunjuk, ada yang bersedia untuk menemani Kak Alisa berdoa? Jackson, Luke, Brian.
Hosana, Yesaya, ada yang bersedia? Minggu lalu Brian ya? Kalau minggu sekarang ya udah kakak tunjuk aja ya. Coba deh Jackson bisa? Iya, Kak. Pokok doanya seperti biasa ya. Sekolah, keluarga, teman-temannya yang mungkin berhalangan hadir biar minggu depan bisa lebih banyak lagi beribadahnya. Bangsa negara, PT, nanti Jackson pilih aja, nanti dilengkapi sama Kakak Lisa ya. Ya. Oke, dimulai dari Jackson. Dan Yesus, kami berdoa untuk kakak layan yang sudah mengajarkan kami, dan Tuhan tolong berkati mereka, Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati kedua orang tua kami yang sedang sakit, apapun itu ya Tuhan, tolong berkati. Dan Tuhan, mohon doanya untuk teman-teman kami yang lagi sakit agar bisa disembuhkan ya Tuhan. Dan yang belum datang, semoga minggu depan bisa datang lebih banyak lagi ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas setiap hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berterima kasih ya Tuhan karena pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah teruna ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi karena Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang terus menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, pada kali ini ya Tuhan, kami juga mau membawa doa kami untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkati gereja kami yang masih dalam masa pembangunan. Tuhan sertai dalam pembangunan itu Tuhan. Tuhan berkati setiap panitia-panitia yang ada di dalamnya ya Tuhan, supaya pembangunan ini bisa berlangsung dan selesai tepat seperti apa yang diinginkan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Kami tahu ya Tuhan, wabah ini masih belum selesai ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan akan pulihkan bangsa ini dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan, mulai dari pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, supaya bisa memimpin bangsa ini dengan benar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik ya Tuhan, dalam masa-masa mereka muda ya Tuhan, dalam masa-masa sekolah mereka ya Tuhan. Tuhan sertai ya Tuhan mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Jackson dan Kak Lisa sudah berdoa syafaat. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan ya adik-adik. Seperti biasa juga, adik-adik boleh
scan QR code yang ada di layar ataupun bisa langsung memberikannya ke gereja. Kalau di sini QR code-nya ditambahkan kode 22 setiap nominal yang akan dikirim ya. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari PKJ 147 bait yang pertama dan ketiga, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak terlimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita masuk dalam doa syukur, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami ini Tuhan, kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami ini Tuhan, agar dapat berguna bagi gereja kami, bagi jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Lanjut, kita masuk ke dalam Warta PT. Silakan Kak Stef. Oke, terima kasih Kak Catherine. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih untuk kehadirannya. Minggu depan masih tetap dalam ibadah Zoom online. Kita masih belum bisa untuk beribadah di gereja. Untuk doa minggu ini, adik-adik tolong sisipkan dalam doa adik-adik sehari-hari. Mau tidur atau lagi saat teduh, habis saat teduh. Untuk keadaan bangsa Indonesia kita ya, kejadian yang beruntun untuk ini bencana alam dan kawan-kawannya, supaya sekarang sedang terancam untuk kalau di berita itu disebutnya third wave ya, third wave-nya si COVID-19. Karena kita kemarin udah ngelewatin second wave-nya, sekarang third wave-nya karena lagi musimnya lebaran, musimnya liburan. Musimnya liburan. Jadi musimnya liburan itu kemungkinan besar banyak orang yang udah bosen, terus kita main ke tempat wisata atau apa, dan ternyata udah masuk juga COVID variannya dari Inggris sama COVID varian dari Afrika Selatan, ada lagi COVID variannya dari India, banyak banget ya menunya si COVID sekarang ya. Jadi adik-adik kita tetap dukung dalam doa, apapun itu keputusan dari pemerintah untuk membatasi ruang gerak dari si virus ini. Kita juga berdoa untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau siapapun yang kita kenal maupun tidak kenal yang terkena COVID-19. Jadi supaya semuanya ini bisa kita lewatin, kita bisa sekolah offline lagi, kita bisa sekolah onsite lagi, kita bisa ketemu lagi dalam ibadah persekutuan minggu nanti di gereja bareng-bareng. Gedung gerejanya, ruangannya kalau adik-adik lihat di Warta Multimedia di gereja itu udah ada ruangan untuk PLKPT. Kalian bisa lihat di Warta Multimedia itu udah ada, udah di-shoot, udah ada. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat
kita bisa untuk bergabung lagi untuk ada di lantai 2 ya, kalau dilihat di peta gereja itu di lantai 2 kita untuk ibadah persekutuan terunainya. Jadi kita berdoa, ruangan sudah ada, supaya kita juga punya kesempatan untuk ibadah bersama lagi di gereja. Oke, adik-adik, jadi mohon doanya, jadi setiap minggu Kasep bakal kasih pokok doa untuk adik-adik, sisipkan aja sebentar aja doa di waktu doa lagi mau tidur atau doa bisa teduh. Untuk minggu ini, untuk varian baru, untuk gelombang COVID-19 karena lagi musimnya liburan ya. Untuk kita kayaknya susah untuk kita bertahan diri di dalam rumah, mungkin pengen ke mall atau kemana, bahkan sekarang ke Indomaret aja, Kasep ke Indomaret aja penuh gitu. Jadi agak-agak was-was juga ya sekarang, mungkin awareness-nya masyarakat kita sedang rendah gitu untuk menghadapi serangan COVID ini. Ya, tetap berdoa untuk segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Kak Catherine. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap dalam ibadah Zoom online di jam 9. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Steph. Kita lanjutkan ibadahnya. Amanat pemutusan. Adik-adik, mari pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi dulu dari Gita Bakti 283, bait yang pertama dan kedua, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil. Kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadahnya. Sekali lagi kakak mau bilang, ke adik-adik jangan pernah takut karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu akan terus. Ya, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, karena penyertaan-Mu, kami bisa menyelesaikan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami, Tuhan sertai ya Tuhan dalam kehidupan kami. Adik-adik, terimalah berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, adik-adik boleh saat teduhnya masing-masing.
Terima Selamat kasih. hari Minggu adik-adik. Terima kasih yang sudah datang. Ke depan datang lagi ya. Ajak-ajak temannya. Terima kasih.